Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berkurangnya kekuatan Jepang dalam melawan sekutu, yakni Amerika Serikat, pada Perang Pasifik membuat Jepang menjanjikan kemerdekaan secara cuma-cuma untuk Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai cara agar mendapatkan dukungan dari Indonesia setelah kekalahan pada Perang Asia Timur Raya. Jepang juga membentuk BPUPKI yang diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito yang merupakan Kaisar Jepang yang ke-124. Nah, materi pertama yang akan kita bahas mengenai pembentukan BPUPKI. Mungkin dari kalian udah gak asing nih sama yang namanya BPUPKI. Dan BPUPKI ini terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan BPUPKI yang memiliki tugas untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI ini juga memiliki tugas untuk merancang undang-undang dasar yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika Indonesia merdeka. Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Dalam keanggotaannya, BPUPKI ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua, Raden Panji Suroso selaku ketua muda, yang kemudian digantikan oleh Profesor MRAG Pringgodo Dikdo dan Ketua Ichiban Masayoshiyo selaku ketua muda. Itu dari perwakilan Jepang. Nah, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Letjen Yuichiro Nagano pada tanggal 28 Mei 1945. Adapun anggota BPUPKI terdiri atas 58 orang anggota biasa ditambah 7 orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang diungkapkan oleh 3 tokoh utama. Yang pertama ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno yang dirumuskan pada sidang BPUPKI ke-1 tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, ketiga tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka disebut juga sebagai The Founding Fathers. Setelah masing-masing tokoh mengusulkan dasar negara, mereka melakukan musyawarah dan musyawarah tersebut diusulkan menjadi rumusan dasar negara yang bernama Pancadharma pada awalnya. Namun, menurut ahli bahasa, Pancadharma kurang sesuai sehingga Pancadharma tersebut dirubah menjadi Pancasila. Setelah pengusulan rumusan dasar negara, Pancasila tidak langsung disahkan. 9 perumus dasar negara sekaligus anggota BPUPKI ditunjuk sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, anak-anak semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan PPKI. Nah, PPKI ini terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang, yaitu Jenderal Terauchi. PPKI dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Linkai, dan Soekarno diangkat sebagai ketua, sedangkan Muhammad Hatta bertindak sebagai wakil ketua. Nah, PPKI ini mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945, yang tugasnya ialah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kemerdekaan, terutama mengenai Undang-Undang Dasar yang rancangannya telah ada dan akan diserahkan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan. Untuk keanggotaannya sendiri, PPKI ini berjumlah 21 orang, namun kemudian atas usul Soekarno, panitia itu ditambah lagi sehingga jumlahnya menjadi 27 orang termasuk ketua dan wakilnya.
Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di kediaman Jiao Qisong di daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan aksi yang dilakukan oleh golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Soleh dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Penculikan tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak semua, materi selanjutnya mengenai detik-detik proklamasi. Nah, proklamasi ini terjadi setelah peristiwa Rengas Dengklok. Langsung diadakannya pertemuan di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala kantor perhubungan Angkatan Laut yang dianggap cukup aman. Rumahnya berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Hal tersebut dilakukan karena apabila dilakukan di lapangan Ikada, dikhawatirkan dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Dan sebelum teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, terlebih dahulu Soekarno menyampaikan pidatonya. Dalam peristiwa proklamasi, pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh Suhud dan Latif. Namun secara spontan, peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga sampai detik ini, pengibaran bendera merah putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan merupakan keinginan dari setiap bangsa di muka bumi ini, termasuk Indonesia. Tidak pernah disadari kapan dan siapa yang akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, kemerdekaan yang kita peroleh tidak bisa lepas dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa.